Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari bidang kewirausahaan akan memaparkan LPJ Triwulan 3A dari bidang kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Farisan Kamistior Pratama, T18, anggota aktif IKM FTUI 2018, di sini sebagai Kabid Virus. Lalu ada Wakabit 1, Gina Almas, Metal 18, dan ada Wakabit 2, yaitu Nandia Ars 18. Yang pertama dari pencapaian arahan bidang, nomor 1 ini tercapai walaupun terdapat beberapa lembaga yang tidak hadir pada saat koordinasi. Lalu yang kedua ini tercapai, namun untuk penyetoran yang terakhir dari proker ENTIS masih belum dapat dilakukan karena prokernya belum selesai. Yang ketiga, ini belum tercapai karena kami masih menunggu koordinasi dari pihak IKOPS terkait terkait kerjasama yang akan dilakukan. Yang keempat, ini belum tercapai karena ada proker yang belum terlaksana. Lalu untuk yang kelima, ini tercapai, kami sudah melakukan konsol secara offline pada 11 Agustus 2020. Lalu yang keenam, ini tercapai, kami sudah melakukan rembuk teknik yang kedua. Lalu yang ketujuh, ini tidak tercapai karena tidak ada PDCA pada triwulan 3. Lalu yang terakhir, nomor 8, ini tercapai karena kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder. Untuk renstra arahan ketua, yang pertama, kami sudah melakukan koordinasi secara IKOPS, namun kami harus tetap berkoordinasi dengan IKOPS terkait proker apa aja yang ingin dibantu oleh BEM dalam hal publikasi. Lalu yang kedua, kami akan melakukan follow up dengan Konbit terkait pelaksanaan RFPJPB dan Blueprint. Untuk SWOT Wiro sendiri, dari strength-nya, kami itu punya basic kewirausahaan dan tahu strategi apa yang bisa dilaksanakan dalam menghimpun dana. Sehingga renstranya ini, kami harus berpikiran terbuka terhadap ide-ide dari dalam virus maupun dari luar virus itu sendiri. Weakness-nya, kami melihat masih adanya rasa kerjasama yang kurang dalam melakukan kolaborasi antar BP. Sehingga renstranya, kami harus menyediakan wadah bagi para BP agar bisa saling mengevaluasi. Lalu opportunities-nya, semua proker yang virus tetapkan dari awal, ini masih bisa dilaksanakan secara online. Namun, renstranya, kami harus tetap serius dalam menjalankan proker. Dan yang terakhir, threat-nya, kondisi pandemi ini membuat proker harus menyesuaikan keadaan terkait pelaksanaannya. Sehingga renstranya, kami harus mencari solusi yang terbaik supaya penyesuaian yang kami lakukan ini tetap menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Iya, perkenalkan kembali, nama saya Nandia Noisa Herani, dipanggil Nandia, Arsitektur 2018, anggota aktif IKM FTUI 2018. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan KURKAD. Untuk dari SPJ bidangnya sendiri, poin kurikulum kaderisasinya yaitu poin A1, A2, B1, C1, B2, C1, dan C2. Semuanya sudah tertanamkan dan untuk target BP terkader kita menulis 8 orang dan untuk jumlah BP terkadernya juga 8 orang. Kemudian untuk gambaran pelaksanaan kurikulum kaderisasinya yaitu seluruh penanaman KURKAD sudah berjalan lancar dan untuk poin A1 dan A2 dilakukan sejak awal pengurusan. Di mana penanaman KURKAD poin B1 juga menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya sebagai pembicara dalam kegiatan webinar yang telah dilaksanakan oleh Virus BEM FTUI. Kemudian untuk poin B2 tercapai karena BPH telah berdiskusi secara personal terhadap masing-masing pengurus terkait rencana kelanjutan organisasi. Dan untuk poin C1 dan C2 juga tercapai karena seluruh BP telah mengikuti kegiatan penanaman KURKAD dengan antusias. Selanjutnya untuk gambaran umum sendiri, koordinasi BPH antar BP dan BPH yaitu berjalan semakin baik. Mungkin pada awalnya BP masih merasa malu-malu dan kurang akrab dengan BPH, namun
seiring berjalannya waktu, BP sudah mulai terbuka terhadap BPH. Mereka juga sudah mulai bercerita tentang kendala yang dialami dalam proker kegiatan ataupun keadaan internal bidang. Sama BP juga aktif mulai berdiskusi, mereka mempunyai multi-person chat dan seluruhnya juga sudah lebih aktif daripada ketimbang 2 triwulan sebelumnya. Mayoritas BP juga tidak malu-malu dan aktif mengeluarkan pendapat saat rabit. Kemudian juga tingkat kedekatan dan emosional antara BP dan BPH sudah lebih tumbuh dan rasa kepemilikan mereka terhadap bidang virus itu sendiri sudah semakin baik. Kesibukan BP mungkin sejauh ini lebih kepada IM-nya masing-masing dan tentu saja BEM. Untuk koordinasi antar BPH juga berjalan baik karena pelaksanaan diskusi sering dilakukan secara rutin mengenai proker atau kegiatan yang memang dilakukan secara online. Seluruh BPH juga aktif memberikan tanggapan untuk menentukan keputusan sehingga saat rabit bisa membantu dan memandu BP-BP-nya untuk menentukan keputusan sehingga BPH juga sudah mengetahui peran dan tugasnya masing-masing. Pada koordinasi dengan BPH lain, komunikasi berjalan baik karena mayoritas BPH BEM BPH-nya itu responsif dan kedekatan BPH virus terhadap BPH lain, terutama di dalam koridor internal juga sangat sudah dekat dan lebih baik dari triwulan sebelumnya. Perkenalkan kembali, saya Gina Lemas, Meta 18 Aktif 18 sebagai Wakabit Kewirausahaan BEM FTI 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proker-proker yang ada proker-proker kewirausahaan pada triwulan 3. Yang pertama itu ada Engineering TS, di mana ini merupakan proker keberlanjutan yang dilaksanakan pada bulan April hingga Oktober, di mana tujuannya itu sebagai sumber pendanaan yang besar bagi BEM FTW 2020. Untuk parameternya, parameter pertama itu 60% mahasiswa baru membeli baju yang ditawarkan, di mana ini tercapai dengan terdapat 84% mahasiswa baru yang membeli bajunya. Dan untuk parameter kedua itu, keuntungan yang diperoleh hingga acara welcoming maba berakhir minimal sebesar 16 juta, di mana ini juga tercapai di mana terdapat keuntungan yang lebih dari 16 juta. Nah, untuk parameter ketiga itu terdapat minimal 3 desain yang dikirimkan, tercapai dengan adanya total desain yang terkumpul itu 55 desain. Nah, untuk evaluasinya itu, untuk keefektifan bentuknya, bentuk proker engtis ini sudah mewadahi KBPKD poin B3 dan B4, di mana poin B3 itu dilaksanakan dengan melakukan penjualan kaos maba kepada seluruh maba 2020, dan poin B4 itu tercapai pada triwulan 2 dan 3 dalam melaksanakan proker engtis. Nah, untuk teknis pelaksanaan sendiri, karena adanya pandemi ini, makanya welcoming maba tidak dilaksanakan di Balairung, sehingga proker itu dilaksanakan secara online, di mana dilakukan dengan melakukan publikasi di Instagram BEM FTUI, dan dengan BP Virus itu menyebarkan broadcast dan form di line melalui perwakilan maba tiap departemen. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu, jadi proker ini dilaksanain pada bulan April sampai Oktober, di mana waktu ini tuh disesuaikan sama jadwal penerimaan mahasiswa baru. Namun untuk pembagiannya diperkirakan lebih waktu yang ditentukan karena terhambat gara-gara adanya pandemi ini, jadinya lebih lama. Nah, selanjutnya ini ada Gantt chart proker dari engtis. Untuk ranselnya sendiri, pembagian engtis ini bakal dilakuin di FT saat proses produksinya telah selesai, di mana akan dibentuk oleh perwakilan masing-masing departemen atau dibagikan menggunakan kurir, di mana ini tuh bakal dibalikin lagi ke sesuai keinginan pembelinya. Nah, yang kedua itu data mahasiswa baru yang didapat dari Kasma hendaknya dicek ulang lagi biar tidak ditemui data mahasiswa baru yang double, jadinya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat perhitungan jumlah mahasiswa baru. Nah, untuk Nmart sendiri, untuk selanjutnya ada proker Entrepreneurship Market. Ini merupakan proker keberlanjutan yang dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober dengan tujuan untuk menyediakan sumber dana sebagai pemasukan keuangan lembaga serta mewadahi klaim kewirausahaan di FTUI. Nah, untuk pencapaian parameternya, terdapat minimal 16 bisnis yang diterima dan dipublikasikan oleh Wirus BEM, di mana ini tercapai dengan terdapat 22 bisnis diterima dan dipublikasikan oleh Wirus BEM di Instagram engus.ftui. Parameter kedua itu terdapat minimal 2 bisnis pada minimal 5 departemen yang berpartisipasi. Ini juga tercapai
di mana 6 departemen itu mengirimkan masing-masing 3 bisnis dan 2 departemen lainnya itu mengirimkan masing-masing 2 bisnis. Nah, untuk parameter ketiga itu melakukan publikasi kepada 8 wirus atau kebenaran IMD. Ini juga tercapai dengan terdapat 7 IMD dan 1 IMPI yang melakukan publikasi mengenai Proker and Mart. Nah, untuk evaluasinya itu, untuk keefektifan bentuk Proker and Mart ini sudah mewadahi GBPKD poin B4, di mana poin B4 itu tercapai pada triwulan 3 ini. Nah, teknis pelaksanaannya itu karena dari pandemi, makanya Mart itu dilaksanakan secara online. Jadinya Wirus itu mempublikasikan bisnis mahasiswa FTUI di Instagram Engoods, yang kemudian 3 bisnis yang memiliki likes terbanyak itu akan dipost di Instagram BEM FTUI. Nah, untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober, di mana ini pada bulan tersebut itu banyak mahasiswa FTUI itu yang membuka bisnis. Nah, untuk rancangannya itu lebih sering lagi melakukan follow up ke tiap departemen agar tidak ada departemen yang telat mensubmit, dan publikasinya lebih digencarkan lagi agar lebih banyak yang berpartisipasi. Nah, selanjutnya untuk bagian penutup, jadi untuk dari kesimpulan LPJ Wirus kali ini, yaitu semua program kerja sudah dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Namun masih ada program kerja yang belum selesai terlaksana, yaitu seperti engineering TIS karena memang mengalami kemunduran di timeline terkait kondisi pandemi ini. Tapi kemudian untuk kondisi kebersamaan antar BP juga semakin baik dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Untuk rencana strategis bidang di TW3 untuk tahun depan, yaitu urusan selanjutnya perlu menyesuaikan kembali kondisi pelaksanaan program kerja engineering TIS dan entrepreneurship market dengan kondisi non-PJJ. Kemudian untuk melibatkan BP secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan pada saat diskusi program kerja, dan untuk mempererat hubungan dengan kewirausahaan lembaga se-IKM FTUI. Untuk triwulan selanjutnya yaitu menyelesaikan Proker Engineering TIS. Jadi kita yang belumnya mungkin membagikan seluruh kaos maba kepada perwakilan maba sebelum pengurusan kita yang berakhir. Dan kemudian yang kedua itu mematangkan seluruh BP Wirus agar memiliki output yang bagus dalam hal kepemimpinan di organisasi ke depannya ataupun life lesson-nya yang buat mereka dapat. Untuk penilaian bidang Wirus oleh Ketua Umum sendiri, untuk skor kita juga lumayan baik semuanya. Dan untuk internal bidang, yaitu kualitas internalisasi cukup meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tools counseling juga cukup bekerja untuk bidang ini. Untuk skornya 3.6. Kemudian dari segi program kerja, Wirus BEM FTUI 2020 juga memiliki kapasitas adaptasi dan inisiatif yang sangat baik apabila melihat dari program-programnya pada triwulan 3 ini. Untuk skornya 3,75. Kemudian untuk hubungan stakeholder, berbagai stakeholder eksternal ataupun internal IKM FTUI sudah mampu diajak kerjasama oleh Wirus dengan hasil yang sangat memuaskan. Untuk skornya 3.5. Kemudian overallnya kewirausahaan BEM FTUI telah meningkatkan performanya dalam ketiga perspektif di atas. Terlebih hubungan dengan stakeholder yang patut diapresiasi secara khusus. Untuk skornya 3,6. Sekian dari Wirus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.